Danau Mawang menjadi saksi saat ketiga wali sedang adu sakti. Ketiganya adalah Syekh Yusuf Al-Makassari yang ketika itu masih remaja bersama dua gurunya. Yang tertua adalah Datuk Ripanggentungan dan yang lebih muda adalah Ilomo Riantang. Sebelumnya beberapa hari yang lalu, Datuk dan Ilomo mengajak Syekh Yusuf untuk berguru pada seorang wali di daerah Gunung Bawakaraeng. Ketiganya diberikan ilmu, hakikat, kemudian kembalilah mereka pulang di tempat masing-masing. Pada hari itu, mereka bersepakat untuk memancing bersama di Danau Mawang di atas sebuah gundukan tanah yang tampak seperti terapung. Hari itu saat mereka memancing, suasana dingin karena sedang turun hujan. Idato meminta Ilomo, adik seperguruannya, untuk meminjam api pada orang yang berada di seberang sana. Ketika Ilomo ke sana, rupanya petani yang ada di situ sudah kehabisan api. Karena terpaksa, Dato kemudian menggulung rokoknya dan mengangkat ke atas. Seketika itu juga ada petir yang menyambar rokoknya dan bisalah dia merokok. Melihat hal tersebut, adik seperguruannya dan Syekh Yusuf tersenyum, menyadari bahwa Idato sedang menunjukkan kesaktiannya. Ilomo tidak mau kalah. Diam-diam dia langsung membakar rokoknya dan tiba-tiba berasap. Setelah diperhatikan, rupanya rokoknya dibakar dengan menggunakan tetesan air hujan yang ada turun dari capingnya. Datang berpikir, boleh juga. Melihat dua orang gurunya sedang adu sakti, Syekh Yusuf Al-Makassari tersenyum dan menancapkan pancingnya lalu turun ke danau. Setelah sampai di danau kurang lebih sepinggang, ia turunkan tangannya yang memegang rokok sampai kurang lebih sepundak, lalu menaikkan ke atas. Dan rokok itu bukan hanya kering, tetapi bahkan ujungnya terbakar. Lalu ketiganya tersenyum. Datuk lalu mengingatkan kepada keduanya bahwa kok bisa ilmu yang kita peroleh sama, tetapi tingkat pemahamannya berbeda. Mungkin sudah saatnya bagimu Yusuf untuk berangkat ke Mekah dan lebih memperdalam lagi tentang agama yang kita pelajari ini. Itulah awal cerita berangkatnya Syekh Yusuf Al-Makassari bersama Ilomo Riantang ke Mekah. Cerita ini sebenarnya bukan tentang adu sakti antara para wali, para kekasih Allah. Cerita ini ada pada pertanyaan, kenapa bisa pengetahuan yang diperoleh sama tetapi tingkat pemahaman yang berbeda. Hal ini sebenarnya sudah tergambar dalam doa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita pada saat kita mau belajar tentang sesuatu. Salah satu doa yang diajarkan kepada kita ketika ingin belajar, Rabbi zidni ilman, Tuhanku tambahkan padaku pengetahuan, warzuqni fahman, dan beri rezeki padaku pemahaman. Kalau diperhatikan, ketika bicara tentang ilmu atau pengetahuan, yang digunakan adalah kata zidni, tambahkan kepadaku. Sementara ketika berbicara mengenai pemahaman, yang digunakan adalah kata warzuqni, dan rizkikan kepadaku. Artinya, di situ memang ada dua hal yang berbeda. Ilmu sifatnya diberikan oleh Tuhan, ditambahkan oleh Tuhan pada siapapun yang berusaha. Besarnya usahanya akan mendapatkan hasil yang sama dengan orang yang usahanya juga sama. Tetapi untuk konteks pemahaman, dia sifatnya rizki yang diberikan Tuhan. Sehingga usaha yang sama besarnya belum tentu mendapatkan pemahaman yang sama besarnya, sebab yang namanya rizki diberikan Tuhan belum tentu sama satu dengan yang lain. Pemahaman
adalah sesuatu yang berbeda dengan pengetahuan. Karena itu, tidak heran kalau bisa saja pengetahuan seseorang sama dengan yang lain, tetapi rupanya tingkat pemahamannya sangat jauh berbeda.